Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbal alamin wa ilahal mursalin wa qayyimas samawati wal ardi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin wa qa'idal mujahidin wa sayyidal awwalin wal akhirin, amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, umat Islam memiliki ukuran dan kriteria tertentu dalam menilai, menentukan, dan bahkan mengukur sesuatu. Tidak sekedar berdasarkan akal maupun logika, namun tentu harus berdasarkan pada wahyu dan as-sunnah. Maka dari itu, segala sesuatu yang sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan Al-Hadis, itulah yang kita ikuti, itulah yang kita lakukan. Sebaliknya, sesuatu yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang kita tinggalkan, itulah yang kita jauhi. Mengapa? Ya, karena cara pandang umat Islam ditentukan atau berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi SAW telah mengingatkan dalam sabdanya, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata Rasulullah." Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana kamu tidak akan pernah tersesat apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran ataupun kitabullah yang merupakan firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sumber utama, sumber primer dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sudah tidak ada keraguan lagi. Al-Quran dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Begitu juga dengan As-Sunnah atau Al-Hadis yang merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW. Al-Hadis merupakan penjelas dan penjabaran terhadap apa yang diajarkan atau ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Maka dari itu keduanya, Al-Quran maupun Al-Hadis atau As-Sunnah, merupakan pegangan pedoman umat Islam yang perlu merujuk kepada keduanya. Pemirsa dimanapun berada, sebagai seorang muslim, hendaknya kita untuk memiliki cara pandang yang baik, cara pandang yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Cara pandang yang baik, cara pandang yang benar akan berakumulasi terhadap sikap, perilaku, dan tindakan yang baik pula. Begitu pula juga dengan sebaliknya. Cara pandang yang buruk, cara pandang yang tidak sesuai dengan Al-Quran maupun Al-Hadis akan membentuk sikap, perilaku, dan tindakan yang buruk.
Karena itu ya Prof. Hamid Fahmi Zarkashi mengingatkan bahwasanya setiap kata memiliki arti, setiap arti akan mengandung konsep, dan setiap konsep akan melahirkan cara pandang. Cara pandang kita yang baik ditentukan dari bagaimana tutur kata, bagaimana kata-kata yang keluar dari mulut kita. Hari ini, saudara-saudara sekalian, peradaban Barat sudah mulai mempengaruhi dan mewarnai kehidupan kita, mulai dari gaya hidup dan bahkan sudah mulai masuk ke ranah keilmuan kita. Karena itu pentingnya kita untuk memahami apa yang disebut dengan worldview Islam. Pemirsa dimanapun berada, worldview Islam ya, berasal dari dua kata word dan view. Worldview Islam. Ya. Secara bahasa, worldview berasal dari kata Weltanschauung yang merupakan bahasa Jerman yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris yang disebut dengan atau yang dikenal dengan worldview. Worldview berasal dari dua kata, word dan view. Word berarti dunia, alam, sedangkan view artinya pandangan. Ya. Worldview pertama kali dikenalkan oleh Immanuel Kant pada tahun 1790. Secara bahasa, definisi worldview berarti pandangan dunia, pandangan alam. Namun istilah atau definisi yang masyhur, yang populer, yaitu paradigma hidup, falsafah hidup, filsafat hidup, atau pandangan hidup. Ini secara bahasa. Secara istilah, worldview diartikan sebagai cara pandang seseorang yang secara sistemik akan berimplikasi terhadap seluruh kehidupan seseorang. Dan ini saya ambil dari buku Worldview Islam karangannya Dr. Khalid Muslim. Kemudian apabila kata worldview ini ditambahin dengan kata Islam, maka tentu definisi worldview ini akan mengerucut dan akan menyempit. Ya. Dalam Islam, apa yang sedang kita bicarakan yang disebut dengan worldview ini adalah tak lain dan tak bukan adalah akidah. Setiap seorang Muslim atau orang yang ingin memeluk Islam, tentu hal yang utama yang ia lakukan adalah bersyahadat. Bersyahadat yang berarti mengakui adanya Tuhan, adanya Allah. Bersyahadat berarti mengakui bahwasanya Allah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat ini merupakan gerbang untuk masuk Islam. Di dalam syahadat ini tentu memiliki konsekuensi terhadap perubahan pandangan hidup seseorang. Karena itu ya sangat banyak orang-orang Quraisy yang enggan bersyahadat. Karena kenapa? Karena mereka menyadari, karena mereka mengetahui konsekuensi besar terhadap apa yang mereka ucapkan nanti. Konsekuensi terbesar tentu bagi orang-orang yang telah memeluk Islam, yang dahulunya belum memeluk Islam, tentu mereka tidak meyakini dan tidak akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, dan tentu tidak akan pernah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas sebetulnya apa sih definisi worldview Islam itu?
Di sini kami menemukan ada 4 definisi worldview Islam yang dikemukakan oleh para cendekiawan Muslim. Ya, yang pertama yaitu Abu Al-A'la Al-Mawdudi. Ya, beliau menyebut worldview Islam itu dengan sebutan An-Nazariyah Al-Islamiyah atau paradigma Islam. Al-Mawdudi mendefinisikan worldview Islam sebagai pandangan hidup yang dimulai dari keesaan atau konsep keesaan atau syahadat, ya, yang kemudian berimplikasi terhadap seluruh kehidupan seseorang atau kehidupan manusia. Yang kedua yaitu menurut Said Qutb, ya, yang merupakan cendekiawan Ikhwanul Muslimin. Beliau menyebut worldview Islam dengan sebutan at-tasawwur al-Islam atau persepsi Islam. Ia mendefinisikan worldview Islam sebagai akumulasi dari keyakinan asasi yang terbentuk dalam pikiran dan hati seorang muslim. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Sami Atib Al-Zain yang merupakan mantan cendekiawan Hizbut Tahrir. Beliau menyebut worldview Islam dengan sebutan al-mabda al-Islam atau ideologi Islam. Beliau mendefinisikan worldview Islam sebagai kesatuan iman dan akal. Simpel ya, kesatuan iman dan akal. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Syekh Naqib Al-Atas, beliau menyebut worldview Islam dengan sebutan Ar-Ru'yah Al-Islamiyah. Ia mendefinisikan worldview Islam sebagai pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang tampak oleh mata hati. Inilah 4 definisi worldview Islam yang dikemukakan oleh para cendekiawan Muslim. Kemudian Prof. Hamid Fahmi Zarkashi mengumpulkan dan memberikan definisi dari beberapa pendapat ilmuwan tersebut. Ia berpendapat bahwa worldview Islam ini bermula dari keyakinan asasi atau bermula dari pengesaan terhadap Tuhan, ya, atau syahadat yang kemudian nanti akan menjadi cara pandang dan pedoman atau sistem seseorang dalam melakukan segala sesuatu.